Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Suaranya masih parau juga hingga detik ini, jadi mohon dipersori ya. Namun demikian tetap diharapkan semoga apa yang aku sampaikan bisa dipahami ya, walaupun dengan suara yang masih parau ya. Kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis, dapat dengan setia, dapat dengan tangguh selalu hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentunya dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah, Allah akan memberikan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, terima kasih atas apresiasinya yang selalu always selalu dan tidak pernah never. Bertumbuhlah menjadi yang pribadi anti skip dan anti download ya. Bagi yang berkenan silakan saja di share, namun linknya saja, jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang, jangan. Begitu juga seluruhnya, aku tidak bisa sebutkan satu persatu ya, seluruhnya dari kalian semuanya, saudara-saudaraku semuanya, terima kasih atas doa-doa baiknya. Dan aku juga memanjatkan doa semoga kebaikan doamu untukku Gusti Allah curahkan juga untukmu. Kita sebagai sesama saudara muslim saling mendoakan kebaikan, dan insya Allah doa-doa kita adalah bagian doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah yang Maha Agung. Amin amin ya robbal alamin. Minum kopi morning. Bismillah. Sebelum kita lanjutkan, aku ingatkan dulu ya, hari ini hari Jum'ah Legi, tanggalnya 11 ini, 11 November. Bagi yang sudah paham silahkan nanti ya hadiri masjid-masjid di sekitarmu dengan kehadiran dirimu, yaitu melaksanakan perintah Gusti Allah yang Maha Agung sebagai sebuah hari dalam satu pekan yang dimuliakan, yaitu Jum'ah ya, untuk melakukan sholat Jum'ah ya di masjid-masjid kita di sekitar kita. Namun jangan lupa juga, karena duhur juga itu diperintahkan, maka kerjakanlah juga sholat duhur. Teknisnya ya terserah kamu, mau duhur dulu Jumatan boleh, mau Jumatan dulu duhur boleh itu. Jadi salah kalau mempertanyakan apakah ada sholat duhur setelah sholat Jum'ah, atau apakah ada sholat Jum'ah setelah sholat duhur. Itu kalau dia paham bahwa sholat adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya, itu tidak seharusnya bertanya demikian, atau pertanyaan itu hanya muncul bagi orang-orang yang tidak paham saja tentang perintah ketetapan sebuah ibadah yang telah ditentukan waktunya, yang itu tertera di dalam surat An-Nisa ayatnya 103 ya, 103 ingatku, tapi tolong dikoreksi. Oke, jadi duhur itu kan kisarannya 3,5 jam. Dia ada dalam lintasan Jum'ah yang 12 jam. Nah, Kanjeng Nabi kita menjelaskan begitu, bahwa Jum'ah itu 12 jam. Jadi ya kondisional aja, mau duhur dulu Jumatan ya boleh, mau Jumatan dulu duhur yang boleh ya. Tapi sekali lagi, ini bagi yang paham. Kita yang sudah paham, tunduk terhadap perintah Gusti Allah dan Kanjeng Nabi, dua-duanya saling diperintahkan, maka saling dikerjakan, karena tidak ada yang penjelasan bahwa keduanya bisa saling merukso, tidak ada ya. Oke, namun demikian bagi saudara-saudaraku yang belum paham,
silakan belajar dan tetaplah kerjakan sebatas apa yang telah engkau pahami, sholat Jum'ah. Ya, jadi pesanku minimal kalian jangan melupakan sholat Jum'ah, itu merupakan bagian dari memperingati hari raya kita, yaitu Aidul Jum'ah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk kali ini, mampir ngombe kali ini, itu untuk memberikan apresiasi atau merespon dari sebuah pertanyaan yang hadir dalam ruang-ruang komentar kajian-kajian kita. Namun aku tidak cukup waktu untuk mencarinya kembali di file-file itu ya. File-file YouTube komentarnya itu dari siapa. Aku untuk menyebut namanya itu kesulitan ya. Tapi kalau ada pilihan si A, si B, si C, aku bisa pilih oh ini gitu. Ya karena aku kan harus mengingat dari sekian viewer nama tentunya sulit ya. Kalau kalian mengingat aku ya gampang karena satu Gus Medik itu. Seperti dosen itu dia harus mengingat semua nama mahasiswa tentunya kesulitan. Tapi mahasiswa mengingat nama dosennya ya karena dosennya cuma satu. Kalau misalkan dosen apa, misalkan dosen tentang analisa numerik misalkan, ya kan lebih mudah gitu ya. Ini pertanyaan diajukan paling tidak aku tahu 2 kali ya. Dan aku belum meresponnya secara proporsional. Ini dari soleha kita yang ada di Kisaran, ingatku. Kisaran itu belahan bagian utara, merupakan pejabat ya, dia pejabat peranakan Jawa Batak. Makanya kalau manggil aku tulang itu om atau paman ya. Tapi dia tidak punya boru itu cewek, kalau cowok itu marga, karena yang Batak itu ibunya, bapaknya Jawa. Makanya pejabat peranakan Jawa Batak. Ya. Dan terima kasih atas kesediaannya menanti sekian lama ya. Ya karena ya kesibukan lah ya. Kadang-kadang terlewatkan, lupa, maka silakan ditanyakan kembali. Cuman aku untuk menjelaskannya agak sulit. Ya. Nanti tolong teman-teman Jawa itu aku dibantulah menjelaskannya. Karena kalau aku tanya ke kamu juga kamu nggak ngerti. Aku cari di KBBI juga nggak ada. Apa itu ngelulu? Ngelulu itu aku cari-cari nggak ada ya. Ini begini. Ngelulu ya, sebentar. Ngelulu. Di mana tadi aku sudah cari-cari. Ngelulu. Jadi gini, soleha kita ini ngaji ya. Katanya dia dapat dari kiainya, katakanlah gitu, ustadznya, katakanlah gitu, atau guru ngajinya ya. Al-Quran surat tentang episode Adam kan kita kemarin jelaskan ya. Surat Al-Baqarah yang ke-35 itu kan begini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami berfirman, wahai Adam, ya, tinggallah engkau, langsung aku dekonstruksi ya. Tinggallah engkau dan sejawatmu. Ya. Jadi bukan istri ya. Kan itu zaujuk ya, yang kita nanti aku juga belum bisa menunaikan tuntas tentang bidadari itu ya. Jadi, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan sejawatmu, zaujumu ya, di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat yang ada di sana sesukamu. Tetapi ya, janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Itu Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayatnya yang ke-35. Nah, kata soleha kita itu berdasarkan apa yang diajarkan oleh guru Al-Qurannya. Itu konteksnya ngelulu. Jadi Allah ngelulu Adam dan sejawatnya.
Ya, aku sendiri tidak setuju bahwa itu tidak ngelulu. Ya. Namun demikian, aku tetap memberikan hormat kepada guru ngaji beliau, kiai beliau, ustadz beliau. Kalau guru ngaji beliau atau ustadz beliau itu mengatakan bahwa konteksnya itu ngelulu. Jadi Allah ngelulu Bapak Adam bersama pengikutnya saat itu, atau bersama Jauju ya, atau sejawatnya ya, atau kalau dia nabi berarti umatnya gitu ya. Dan aku tidak setuju. Meskipun demikian, tolong garis bawahi, aku tetap memberikan apresiasi bagi gurunya soleha kita itu, guru Al-Qur'annya, ataupun kepada teman-teman lain atau kiai-kiai, ustadz-ustadz lain yang memahami kok itu konteksnya ngelulu. Berikutnya, aku juga kesulitan. Kalian ngerti nggak ngelulu itu apa? Ini yang agak sulit ya. Karena aku cari di KBBI juga nggak dijawabnya, nggak ketemu ngelulu. Cuman yang mendekati mungkin beginilah. Inilah yang aku bilang, seperti kajian kita utama tadi malam ya. Terjemahan itu bermasalahnya itu sangat terbuka. Maka to be proud, berbahagialah kamu, banggalah kamu dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu ada dalam edisi original text gitu loh. Ya. Kalau kamu nggak bangga dengan Al-Qur'anmu sebagai orang Islam, berarti kamu ya goblok. Kamu nggak paham bagaimana bangunan teologis keberagamaan itu disusun. Ya. Karena agama kita nih, agama Abrahamic faith ini agama kitab. Nah, kalau kitab sucinya aja bermasalah, pasti agamanya itu bermasalah. Gitu loh ya. Jadi sebagai orang Islam, kamu, aku, kita itu harus approach, harus bangga dengan Al-Qur'an. Ini pertarungan akademis loh ya. Jadi harus intelektualitasnya harus dipertanggungjawabkan. Bahwa Al-Qur'an itu terjaga seperti janji Allah dalam original teksnya. Karena kalau dia sudah masuk ke terjemahan seperti yang kita kaji tadi malam, itu bermasalah. Akhirnya karena kita tidak mendapatkan original teks, terjemahan diadu dengan terjemahan. Sebetulnya itu tidak boleh. Karena mereka terjemahan dengan terjemahan itu setara. Bagaimana mau mengadili? Kalau mau diadili itu harus dihadirkan original teksnya. Ya. Kalau yang tadi malam sudah ngaji ya tentang kitab Kejadian itu ya, insya Allah paham lah ya. Oke. Ini juga ngelulu. Itu mau aku terjemahkan apa dalam bahasa Indonesia supaya, karena ini peor-peornya bukan hanya orang Jawa doang ini. Yang Jawa-Jawa itu mungkin ngerti karena mereka hidup dalam bahasa itu. Tapi yang ada di, misalkan di Makassar, kalau di Medan masih lumayan lah, di sana juga komunitas Jawa banyak. Terus di Samarinda, di Banjarmasin, di Palangkaraya, Kalimantan Tengah sana, ada lagi yang di Ambon itu kan. Saudara-saudara kita itu tidak hidup dalam atau tidak bersinggungan dengan bahasa Jawa. Sehingga kalau ngelulu itu harus aku terjemahkan ke bahasa Indonesia apa ya? Ada begini. Mana tadi ya? Sebentar. Ngelulu. Ini yang teman-teman Jawa tolong dibantu. Apa menyindir ya? Menyindir itu apa yang paling pas? Sebentar. Wah ini error. Bentar ya. Ngeluluh. Ngeluluh. Bahasa Jawa ya. Agak lemot dia. Ya. Mungkin yang paling tepatnya itu ya menyindir, tapi dia sebetulnya sarkas loh. Ya, sarkas. Sorry, anunya bermasalah ini. Apanya? Jaringan wifi-nya enggak mau keluar dia. Nanti kamu bisa cari ya. Jika kamu cari, kamu googling. Yang jelas di KBBI enggak ada itu ngelulu.
Ya, itu satu masalah. Jadi aku masih berpikir nanti ini tajuknya apa ini. Ya, aku ulangi lagi. Dari soleha kita itu tentunya dia dapatkan dari guru Al-Qur'annya, surat Al-Baqarah yang surat kedua ayat yang ke-35 tentang Adam, itu konteksnya menurut apa yang diajarkan kepada dia itu Allah Gusti Allah ingkang Maha Agung sedang ngelulu, ya, ngelulu Kanjeng Nabi Adam dan sejawatnya gitu ya. Apakah itu benar gitu ya. Nah, sekarang nggak tahu ini, nggak mau keluar dia ya. Aku jelaskan dulu ini karena nanti akan ke sini ya. Ini harus dirangkai ini, perhatikan ya. Jadi kalau nggak kamu memperhatikan sungguh-sungguh, nggak paham kamu. Nanti kalau kamu nggak paham terus kamu ngomong bahwa nggak terarah gitu ya. Kamu yang goblok jangan bilang nggak terarah, kamu yang nggak bisa memahami. Ini memang agak sulit penjelasannya. Tadi tentang ngelulu sudah ya di satu sisi. Sekarang aku akan jelaskan bahwa salah satu misi diutusnya Kanjeng Nabi atau Rasul-Rasul ya, atau para Rasul itu adalah basiron wa nadiron. Ya. Itu kalian paham nggak ya? Apa sebenarnya basiron wa nadiron? Ya, karena nanti kembali lagi ke terjemahan. Tidak semuanya orang sepakat tentang terjemahan basiron itu. Kalau kamu baca dalam teks-teks yang ada itu terjemahannya di depan itu kabar gembira. Sebentar sih Mbak sini. Ini udah habis. Ya, kabar gembira. Dan itu tidak semua, khususnya kami pun kalau ngaji itu dengan guru Al-Quranku masih didiskusikan sebetulnya apa. Ya, sebetulnya apa. Makanya ini aku kasih dulu behind screen-nya supaya nanti aku masuk ke jawaban itu ya. Jadi semua nabi itu ya diutus untuk menyampaikan atau sebagai penyampai basiron wa nadiron. Ya, basiron wa nadiron. Aku perlu menjelaskan ke sini, nanti kita akan masuk ke basirnya itu. Ya. Nah, aku jelaskan begini. Secara istilahan ya, yang kita baca dalam terjemahan Depak itu tentang kabar gembira. Ya. Itu atau al-basiru. Ya, itu dapat dimaknai sebagai gini loh. Itu bahasa wajah. Kan misalkan kita ketemu teman kita sekantor gitu. Aduh, selamat ya, aku dapat sekilas info ini. Ada apa? Kamu dipromosikan jadi, katakanlah jadi apa gitu, jadi manajer gitu. Yang awalnya itu mungkin sebagai staff gitu ya. Naik lagi jadi apa? Manajer atau jadi GM, general manager gitu. Tentunya sahabat kita itu meresponnya dengan wajah gembira. Jadi sebetulnya basiron itu berbicara tentang bahasa. Bahasa itu kan ada bahasa isyarat, ada bahasa tubuh, ada bahasa sandi. Seperti kalau kita zamanku pramuka, zamanmu ada nggak? Sekarang anak-anak nggak ada yang pramuka, ada semapur, itu kan bahasa sandi. Mendung itu bahasa, berarti kita membacanya alam sedang berkata sebentar lagi hujan gitu loh. Itu membaca, makanya Iqra itu membaca itu bukan hanya pada teks. Kalau yang goblok ya dianggap Iqra itu terus bertuju pada teks, maka mana biqori, aku tidak dapat membaca, dikirain malaikat Jibril bawa spanduk gitu apa. Terus Nabi, mana spanduknya? Aku nggak bisa baca. Terlalu dangkal pemikirannya. Oke.
Artinya ketika seseorang mendapatkan kabar gembira, maka umumnya wajah akan berseri-seri. Seperti tadi, selamat ya kamu dipromosikan menjadi general manager gitu. Ya. Itu berarti sesuatu yang baik akan menghampirinya. Kita ambil penjelasan itu ada di Quran surat Yusuf. Yusuf itu yang keberapa? Yang ke-12. Tolong aku dibantu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Palama anja'ahul basiru. Ada diksi basiru di situ. Terjemahannya, tatkala telah tiba pembawa kabar gembira, ya, itu kanjeng Nabi siapa itu? Yakub, ya. Kan Nabi Yusuf sudah ada di negeri seberang kan, di Israel. Salah satunya masih di Israel, di Palestina, salah satunya sudah di Mesir. Dapat kabar gembira karena Nabi Yakub kan sedih ketika berpisah dengan Yusuf. Ya. Nanti kamu baca lengkapnya lah ya itu. Ini karena ini episodenya panjang. Kalau kamu hanya satu ayat ini aja nanti nggak apa. Nanti kamu baca episodenya itu di Al-Quran. Tatkala tiba pembawa kabar gembira itu, maka diletakkannya baju gamis itu ke wajah Nabi Yakub. Lalu kembalilah dia dapat melihat. Berkata Yakub, tidakkah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahui. Tapi konteks kita di sini stressingnya ada di basiru, kabar gembira. Ya, kabar gembira. Jadi wajahnya kanjeng Nabi Yakub itu berseri-seri gitulah kira-kira. Ya, oke, sudah ya. Ngelulu sudah aku jelaskan. Basirun sudah aku jelaskan. Ya, nanti itu basirun tuh gandengannya nadiron ya. Itu nanti coba aku carikan ayatnya. Ya, itu tentang Al-Qur'an. Nah, begini. Di kitab Al-Qur'an Puslihat ayat sebetulnya ayat 4, tapi kalau kita baca ayat 4 saja nanti justru terpotong artinya, maka di Puslihat ayat 3 sampai 4. Kutiba puslihat ayati Qur'anan Arabian la kaumin ya'lamun basirun wa nadirun. Diksinya dua-duanya gandeng. Fa rauda aksuruhum pahum la yasmaun. Di situ ada stressing kita di basirun wa nadirun. Itu tugasnya kanjeng Nabi. Dan tugas itu termaktub di dalam kitab yang kita sebut Al-Quran. Jadi isi Al-Quran itu yang disampaikan oleh kanjeng Nabi, amanah dari Gusti Allah ingkang Maha Agung lewat Jibril, ya. Apa? Basirun wa nadirun. Itulah, ya. Yang artinya gitu, kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya yang ini bacaan dalam bahasa Arabiu. Aku nggak bilang bahasa Arab ya. Bahasa di sini pakai Arabian. Kadang-kadang Arabian, Arabiyin, Arabiyun, bukan Araban. Nah, ini juga kalau yang junior tanya sama seniormu ya. Lu kenapa Gus Putih kok bilang Al-Quran bukan bahasa Arab? Ya memang bukan. Karena Al-Quran sendiri menjelaskan dirinya. Kalau bahasa Arab itu Araban. Di sini jelas Arabian. Arabiyin, Arabiyun. Enggak Araban. Sama dengan Muhammad dan Muhammadiyah. Itu ada nisbahnya. Ya. Nah, kalian gini-gini di pondok pesantren enggak diajarkan paling. Juga kalau ngaji sama yang lain-lainnya enggak diajarkan. Karena sudah terpaku seolah-olah terjemahan itu wahid. Benar ya, padahal enggak. Beda, Pak. Ya. Oke. Yang artinya kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya yakni dalam bahasa rumpun Arab. Nah, bukan bahasa Arab, bahasa rumpun Arab untuk kaum yang mengetahui, yang memberita, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan. Jadi tugas kanjeng Nabi itu menyampaikan berita gembira dan memberikan peringatan. Jadi basirun itu berita gembira. Tetapi kami
tidak memahaminya Basirun itu berita gembira, karena itu bisa juga dipahami sebagai penjelas. Nah, kan berkembang lagi. Jadi Basirun itu, jadi para nabi sejak kanjeng Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Muhammad itu Basirun wa Nadirun, juru penerang, ya gampangnya ini gitu, nggak tahu ini. Sepertinya itu yang paling tepat. Basirun itu juru penerang dan memberikan peringatan. Gua terangin ya sama lu semua. Lu kalau begini jannah, lu kalau begini surga. Gue peringatin lu. Kalau gini hati-hati lu. Nah, jadi Nabi itu menjelaskan dan memperingatkan. Basirun wa nadirun. Cuman sekali lagi aku juga tetap mengapresiasi khususnya yang Basirun itu. Kalau ada yang memahami berita gembira. Seperti yang di wajah tadi. Ya. Tapi tepatnya memang kalau kita lihat surat Yusuf tadi, kanjeng Nabi Yakob, itu kegembiraan yang ada di wajah, itu Basirun, ya bisa juga. Nah, makanya dia mengalami polisemi. Kalau sudah begitu gimana? Lihat konteksnya dia sedang berbicara kemana. Karena ya narasi itu akan mengikat diksi. Ya. Jadi logika kalimatnya kemana? Hati-hati. Itulah yang dijelaskan bahwa Al-Quran itu ya ada yang muhammad, ada yang mutasabihat. Repotnya terjemahan depan, hanya Allah lah yang mengerti artinya. Lah kalau Allah yang mengerti artinya, untuk apa dikasihkan ke kita? Orang Al-Quran itu untuk kita, bukan untuk Allah. Al-Quran itu dari Allah untuk kita lewat Jibril dan kanjeng Nabi. Kok dibalikkan hanya Allah yang mengerti artinya? Ya enggak lah. Artinya ada ayat-ayat yang gampang, yang jelas, muhkam. Ada yang mutasabihat, yang polisemi. Nah, hati-hati di ayat-ayat ini. Karena mereka yang sudah berpikiran ngeres, ayat-ayat yang polisemi itu kan banyak pilihan maknanya. Bisa saja untuk memasukkan pikiran ngeresnya, karena ada alternatif makna-makna lain. Nah, ini kita akhirnya ngaji ke sana. Ini yang aku bilang, kalau yang cari arah di sini nggak salah, lu nggak usah cari arah di sini. Gue kagak ngasih arah. Tapi kalau otak lu cukup cerdas, lu ngerti. Makanya kemarin ada yang bilang arahnya kemana, nggak ngasih arah di sini. Lu keluar aja cari yang kepada channel-channel lain, kan banyak itu yang menurut lu punya arah. Repot kan, aku mau menjelaskan surat Al-Baqarah 235, aku harus menjelaskan bagian-bagiannya dulu supaya nanti ketika aku masuk ke sana kalian ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jelas ya. Jadi nanti apa itu Basirun wa Nadiron itu kalian paham. Nah, sekarang aku coba masuk ke inti permasalahan kita, ya. Nah, ini baru keluar dia. Jadi begini, lulu, kata kerja dasar untuk aktifnya ngelulu, sedangkan bentuk pasifnya dilulu, ya. Kata lulu atau ngelulu itu sebenarnya sebuah konsep sarkasme dalam budaya antropologis Jawa. Iya, itu sarkasme sebetulnya lulu. Ada berikutnya gini, lulu dalam bahasa Jawa bukan lu Jakarta loh ya, nanti lu. Kalau lu itu kan lawannya gue, bukan itu ya. Lulu dalam bahasa Jawa, arti dalam bahasa Indonesia adalah, nah ini mungkin pura-pura, bukan pura-pura, nanti keliru lagi. Seakan-akan, nah itu paling tepat. Seakan-akan menyetujui, mengiyakan, padahal tidak. Nah itu, mungkin ini yang paling tepat ngelulu ya. Karena di KBBI nggak ada, tak cari. Apa itu? Itulah yang aku bilang. Bahasa itu ketika dia ditransfer ke bahasa lain atau diterjemahkan, tidak bisa 100% tepat, nggak bisa. Aku kan sudah bilang, bukan dosen, dekan Fakultas Bahasa Inggris salah satu universitas terkenal di Surabaya, ibu-ibu itu, aku tanya, Bu, ini bukan dosen loh ya, dekannya. Tolong kasih saya satu kata dalam bahasa Inggris, kelilipan. Nggak
bisa dia. Akhirnya aku dipukul siniku. Sampai niki ono wae, Mas. Kamu itu ada-ada saja, Mas. Karena dia nggak bisa jawab. Kalau bahasa Jawa ada kelilipen. Kelilipen itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia satu kata, bisa nggak? Benda masuk ke dalam mata. Dan itu mesti benda kecil, nggak mungkin batang pohon masuk ke dalam mata, nggak mungkin. Kan itu contohnya. Makanya berbahagialah kita yang punya Al-Quran dalam original teksnya. Sementara mereka sedang bertarung dalam satu terjemahan ke terjemahan lain, dan yang dipegang memang terjemahannya, kita megang original teksnya. Karena logika rasionalitas kita, ya, sebagai orang-orang waras, terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Gitu, ya. Oke. Nah itu ya, ngelulu itu ya. Oke. Aduh, aku hampir terlupa. Aku bacakan dulu komen yang masuk. Gini nih kalau sudah asik. Singkat aja ya, singkat aja. Mas Rizal Wahyu Rembang, oke, matur nuwun. Ini yang kemarin ya. Berikutnya Kang Rupano Fitro, oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam Depok Adir. Semoga pagi ini Gusti Allah memberikan rezeki yang barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam Islam rasional. Oke. Kemungkinan ini mungkin sibuk ini beberapa kali absen. Kang Mas Isdianto PPTK. Alhamdulillah Gus, si Damani hadir nyimak kajian banyak hikmahnya. Semoga tetap sehat selalu Gus dan mudah mendapatkan rezeki yang barokah. Amin, amin. Matur nuwun Kang Mas. Berikutnya soal kita Gispati. Alhamdulillah Palu nyimak Tuan Guru kajiannya selalu membuat kita terinspirasi, termotivasi untuk lebih baik, untuk berbuat baik. Salam Isra semua saudara dan saudari. Terima kasih. Salam Islam Nasional. Berikutnya Uti Sumarni. Sayangnya Uti kita tidak menyebutkan dari mana ya asalnya ya. Mungkin untuk komen berikutnya bisa disebutkan. Jadi ikut Brebes Gus, sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Brebes, apa itu Brebes bahasa Indonesianya? Mungkin kalau Brebes masih gampang ya. Berlinang air mata. Biasanya itu satu kata macam Brebes mili. Ya. Beda dengan menangis, beda lagi. Makanya bahasa Jawa itu banyak poliseminya. Ya. Bilang beras saja macam-macam. Kalau bahasa Inggris cuma dua, bilang beras itu apa itu lupa. Kalau Jawa ada menir, ada beras, ada gabah. Padahal objeknya itu satu. Buah dari padi itu. Tergantung nanti konteksnya gimana. Ya, oke, matur nuwun, terima kasih untuk Uti Sumarni. Ya begitulah kehidupan Uti ya. Kadang kita tersenyum karena bahagia, kadang juga kita berbes mili, berlinang air mata ketika ada duka. Ya sudahlah, memang romantika kehidupan begitu ya. Sudah menjadi jauju pasangan. Kan Allah menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Ada kalanya bahagia, ada kalanya duka. Yang penting ketika kita duka ya jangan kebangetan. Ketika bahagia juga jangan kebangetan. Karena di balik duka nanti bahagia. Di balik bahagia nanti ada juga dukanya. Kira-kira filosofinya begitu. Kira-kira ini loh ya. Karena aku bukan filosof. Oke, matur nuwun. Berikutnya Kang Mas bersaudara Gupron Wibi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kendal Kaliwungu hadir. Salam Islam rasional. Semoga JM dan keluarga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Matur nuwun. Ya, dan atas assalamualaikumnya waalaikumsalam ya. Matur nuwun, semoga kita semua selalu dalam berkah Gusti Allah yang Maha. Berikutnya Kang Mas kita Irfan Al-Akbar. Aku ada solusi Gus. Wow, mantep ini. Tukang ojek itu kita beri sepatu, kaos kaki, kaos tangan, dan jaket yang tebal. Baru dia kita suruh tidak minum. Kan udah nggak dingin lagi. Toh kalau pakai sepatu, jaket, kaos kaki, dan kaos tangan yang tebal. Kerinci Jambi tetap ikut mampir ngombe sebelum bekerja. Mantap, mantap. Ini solusi cerdas juga ini ya.
Solusi cerdas juga bagus ini. Tapi harus ingat yang namanya sepatu, kaos kaki, kaos tangan, jaket yang tebal, jaket kulit itu ya juga dibeli pakai duit. Makanya kan aku bilang logika tanpa logistik nggak jalan. Nggak ada yang gratis dalam hidup ini. Orang bule bilang tidak ada makan siang yang gratis. Tapi ini solusi yang bagus ini solusi cerdas ya. Cuman semuanya ya itu ya. Semuanya itu pakai duit itu. Kalau jaket yang kulit itu aja itu sekitar 500 kalau nggak 400 ya. Yang benar-benar kulit maksudnya yang tembus angin, bukan yang kulit kacang. Oke, matur nuwun untuk senior kita Irfan Al-Akbar dan semoga selalu selamat dalam tugas-tugas beratnya yang membangun bendungan di Kerinci Jambi ya. Ini senior kita juga ini. Berikutnya Sharon Gipari menyimak setelah tayang 54 menit. Oh, mantap. Ditemani apa ini? Ditemani matahari yang hangat pagi ini. Oh, oke. Ada tukang ojek. Oh, oke. Berikutnya Kiki Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Nyimak, semoga Tuan Guru CM diberikan keberlimpahan rezeki dan kesehatan sekeluarga. Terima kasih Kang Kiki atau nuhunnya sadayana yang ada di Lebak, Banten. Salam untuk keluarga di Lebak, Banten. Kang Mas Hermas Edison Kalteng hadir Gus. Oke, matur thank you, terima kasih atas 3 jempolnya. Kemudian Kang Wahyu 72. Assalamualaikum, semoga kita bahagia dunia akhirat. Salam Islam rasional Isra. Oke, berapa waktu Le? Waduh, sudah setengah jam belum kita bahas. Udah kamu? Oh, sebentar. Kang Ari Prasetyo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Batam hadir, guru Ba'da Zuhur. Salam Isra juga untukmu semuanya. Semoga bisnisnya di Batam selalu dalam berkah Gusti Allah Mau Agung. Berikutnya Bapak Ikhwan Tamin ya, guru kita, bapak kita, sesepuh kita dalam semangat menuntut ilmu. Alhamdulillah bisa ngaji. Salam Isra juga untukmu. Kang Nurkolis Brebes hadir nyimak. Salam Islam rasional guru. Oke, matur nuwun. Alkobaena ini cacak kita yang ada di Surabaya hadir nyimak Tuan Guru. Oke, monggo. Salam Isra Islam rasional. Oke. Ini dari apa ini? Dari tanah yang melahirkan ulama-ulama terkenal ya. Sumatera Barat, Tanah Padang. Lagunya apa ya? Larui Sanjo ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gus, coba hilangkan tombol download dan tombol klip. Banyak channel lain yang menghapusnya. Untuk apa itu loh? Oh, artinya supaya nggak bisa di-download gitu tuh. Oke. Untuk saudara kita yang ada di Bukit Tinggi atau di Padang ini ya, Kang Mas Tan Kayo, terima kasih. Aku baru tahu ini. Coba nanti aku pertimbangkan sama Gra itu ya. Karena urusan-urusan gini Gra itu yang ngerti. Terima kasih ya. Oh begitu ya. Channel lain deh. Tombol download dan tombol klip. Banyak channel lain yang menghapusnya. Oke. Terima kasih. Kemudian saudara kita Luis Adriana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Arif Musinin Tuban hadir Gus. Oke, terima kasih. Kang Mas Iqbal Medan, ruwet ngombe karena alasan cuaca dingin. Gak sampai mabuk. Ruwet. Angel kandanane angel. Tapi harus kita maklumi ya, memang. Begitu kondisinya. Ya artinya juga kita bukannya setuju ya. Cuman kan harus dilihat konteksnya juga. Nyimak Gus, Kang Didi. Oke, terima kasih. Berikutnya ada Bunda Lia Badri. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajiannya masih pagi. Nggak mesti, tergantung suasana dan kesehatan wifi-nya. Kalau wifi-nya sehat dia cepet gitu ya. Tapi kalau lagi ngambek ya kadang-kadang lelet juga. Jadi bisa cepat bisa enggak, bisa pagi bisa agak siang. Menyimak sebelum berangkat menjemput garis siang. Bunda Lia Yusuf Wibiksana. Subhanallah. Ternyata pandai juga bermain sastra ya. Menjemput garis siang. Subhanallah, bagus. Menjemput garis siang. Mungkin kalau aku sutradara aku mau bikin sinetron. Tajuknya Menjemput Garis Siang. Ngomong-ngomong garis itu kalian tahu bahwa
khatulistiwa. Apa itu garis khatulistiwa? Coba. Ini kalau nggak tahu bahasa Arabiun ya nggak ngerti. Justru bahasa Indonesia itu yang awalnya Melayu banyak menyerap bahasa-bahasa Arabiun. Tapi kalau di sekolahan mesti nggak dijelaskan, akhirnya anak didiknya goblok semua. Aku nggak tahu kenapa nggak dijelaskan. Apa ada tujuan tertentu bahwa kan kita sering dengar garis khatulistiwa, garis khatulistiwa. Iya, khatulistiwa kuwi opo? Aku dijelaskan oleh almarhum guru Al-Quran Gugus Mandani, khot dan istiwa. Istiwa, Allah beristiwa. Kita sudah bahas tentang ars kemarin ya. Dan aku tidak setuju ketika istiwa ilal ars terus diterjemahkan Allah bersemayam. Enggak. Jadi khatulistiwa itu berasal dari dua kata, khot dan istiwa. Ini mumpung ada ngomong garis, aku ingat, jadi tak jelaskan sekalian. Ya, oke, menjemput garis yang matur nuwun. Terima kasih untuk Bunda Lia Badri. Semoga diberikan kesehatan yang prima dan bisnis yang penuh barokah ya. Beliaunya banyak mensupport via sholawat ya untuk channel dakwah ini. Oke, terima kasih Bunda Lia. Kalau enggak salah Tangerang ya Bunda ya? Iya, Tangerang ingat aku. Oke, semoga sehat selalu Bunda dan mendapatkan rezeki yang barokah. Berikutnya Kang Herman Atawija. Assalamualaikum, waalaikumsalam, nyimak selalu. Kang Mas Dian Reksa. Ini Kang Mas Dian Reksa ini jangan-jangan orang Jawa Timur. Kok tahu? SK S titik-titik. Nggak mau ngomong aku ya. S titik-titik gitu aja ya. Kalau aku nyebut Sumber Bencono. Trauma aku naik bis itu. Salam Isra, Islam Rasional. Kalau orang Jawa Timur ya tahulah itu ya, yang dimaksud ya. Aku nggak perlu deskripsikan lah, karena itu juga nggak. Karena aku sudah bilang, kita tidak pernah berbicara tentang personalnya, tapi tentang masalahnya ya, untuk menjadi pembelajaran kita semua. Oke, itu sudah aku jelaskan. Oke, sekarang kita ke tajuk kita. Kenapa aku tidak setuju ya bahwa Quran surat Al-Baqarah surat 235 itu adalah dalam episode Gusti Allah ingkang mau agung ngelulu Kanjeng Nabi Adam dan pengikutnya. Aku tidak setuju. Alasannya apa? Kan harus ada argumentasinya dong. Karena dalam konteks Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat yang ke-35, Kanjeng Nabi Adam bersama pengikutnya, bersama sejawatnya, bersama jaujunya belum melakukan kesalahan. Belum melakukan sesuatu yang itu berimplikasi dosa. Kalau kita gunakan tinjauan Alkitab, ya, manusia belum terpisah dengan Allah. Karena dosa, ya, seperti pendeta kan kalau aku ngomong gini. Makanya kalau ada undangan khotbah di gereja ya aku mau-mau saja. Benar, aku mau. Kalau ada aku seperti ngisi khotbah minggu, kalau kan gitu bahasanya di gereja ini. Ya nggak apa-apa, aku bersedia saja. Tentunya aku akan membahas hal-hal titik temu di antara kita ya. Khotbah. Oh, yang khotbah kok Gus Beti. Ya. Itu dosa itu membuat manusia dan Allah terpisah. Nah, kan begitu. Ya. Nah, dalam konteks ini belum ada dosa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Adam dan jaujunya dan pasangannya dan sejawatnya dan pengikutnya dan umatnya. Belum ada. Nah, proses ngelulu itu lahir, ada dulu dosa yang dilakukan, baru dilulu sama Allah. Makanya kalau guru tapi jangan lupa, sekali lagi kita ingatkan, aku tetap menghormati pendapat guru Al-Quranmu, tapi aku tolak. Aku tidak setuju. Argumentasiku, kalau ini ayat ngelulu dari kesalahan apa? Kan belum dilakukan kesalahannya. Kan baru berikutnya nanti Kanjeng Nabi Adam sudah diingatkan. Dam, lu boleh makan sebuahnya ya, tapi yang ini jangan loh, pohon ini jangan. Baru kemudian melakukan dosa dengan memakan pohon itu. Itu di ayat berikutnya, di bawah 35 lah ya.
Kalau di konteks yang 35 ya, Al-Baqarah 235, itu belum ada dosa yang dilakukan. Sehingga pertanyaanku, kalau itu dipahami sebagai ngelulu, ngelulu dari kesalahan yang mana? Karena kalau ngelulu itu ada dulu kesalahan yang dilakukan baru dilulu. Seperti saudara kita di Betawi, anaknya melakukan kesalahan dulu. Apa? Sudah dikasih tahu jangan manjat pohon ceri, kok manjat pohon ceri. Maka bapaknya keluar dari rumah. Naik lu ya, ayo lu naik. Itu ngelulu. Padahal maksudnya turun nak. Tapi nggak ngomong turun, itu ngomong naik lu ya, naik. Kerangka berpikir cerdasnya begitu. Kalau kita memahami konteks-konteks dalam sebuah narasi yang mengikat diksi-diksi yang ada. Kamu jangan bilang aku ini pintar bahasa Arabian, enggak lo ya. Aku enggak pintar. Karena aku sudah bilang, ketika guru Al-Quranku masuk ke dalam intipati lisanul Arabian, aku itu duduk aja. Dan aku tidak mau. Dan memang tidak pernah disuruh ke depan, karena guruku tahu bahwa aku enggak mampu. Jadi setelah aku, kalau ada tugas ke depan, itu dilewati. Cuman aku tetap ikut ngaji. Yang aku ambil itu adalah kerangka berpikirnya, legal standingnya, atau presaposisinya itu di mana? Nah ini presaposisi itu bahasa kampus. Kalau yang nggak pernah bau bangku kuliah nggak ngerti itu. Ya, itu alasanku menolak. Nah, aku kasih contoh. Sebetulnya banyak, cuman aku nyarinya agak kesulitan ya, dan aku tidak punya cukup. Nanti kalau ada, misalkan pas baca-baca itu biasanya ketemu ya. Ada yang lebih pas untuk menjelaskan. Tapi untuk sementara ini dulu ya. Ini dulu. Quran surat 9 ya. Ayat yang ketiga begini. Dan satu maklumat dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari haji akbar. Ini sedang haji ya. Bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu bertobat, maksudnya kamu itu domirnya itu ke yang musyrikin itu ya, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, artinya nggak mau bertobat, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Nah ya, kan berarti ada kesalahannya. Apa? Syirik. Baru dilulu begini. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang kafir, azab yang pedih. Kan seharusnya orang azab kok mestinya kabar duka dong. Tapi Al-Quran mengatakan kabar gembira. Dan itu tentang basirun itu tadi yang telah aku jelaskan. Ini baru ngelulu. Jadi ada dulu kesalahan, lalu diperingatkan dengan cara beretorika, membalik. Seperti tadi. Maksudnya suruh turun, tapi naik lu. Gitu. Ya. Coba aku cari lain. Nah ini di Ajasiyah 45 tadi sudah aku jelaskan ya, bahwa begini Al-Quran ya itu ya gini tepatnya begini. Orang-orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya, maka ada yang begini, beri kabar gembira dia dengan azab yang pedih. Jadi ada dulu kesalahannya apa? Dia cuek bebek ketika Al-Quran disampaikan. Seperti aku nih udah nyampaikan, tapi dia cuek bebek saja. Yaitu perintah Al-Quran, kasih dia kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Azab yang pedih. Seharusnya kan kasih dia kabar duka, karena azab itu mesti duka, bukan bahagia. Tapi Al-Quran tidak begitu. Beri dia kabar gembira. Meskipun kabar gembira itu setelah aku jelaskan tadi tentang basir yang bisa diterjemahkan sebagai kabar gembira. Kalau Injil kan kabar baik ya. Kalau teman-teman kita kabar baik ya, Injil itu kabar baik. Ini kabar gembira ya. Tapi ada juga yang menerjemahkan penjelasan basirun itu ya. Ya itu sudah aku jelaskan di awal tadi. Nah, kalau ini itu bisa disebut ngelulu. Jadi ada dulu yang dilakukan sebuah kesalahan baru dilulu, gitu ya. Nah, minum dulu. Berapa lama nih? Bismillahirrahmanirrahim.
Aku ndak tahu lah ya. Aku berusaha semaksimal mungkin menjelaskan ini Al-Quran ini untuk soleha kita secara khusus dan untuk kalian semua secara umum, dan mohon dipersori sempat 2 kali ini ditagih, aku baru menunaikan sekarang ya karena kesibukan. Ya, aku berusaha semaksimal mungkin agar kalian paham, tapi kalau belum paham juga coba diulang-ulangi videonya ya. Ya ini lagi. Kalau diulang-ulanginya di downloadan ya kasihan dong channelnya. Kok powernya itu cuma segitu doang, padahal subscribe-nya begitu menggembirakan. Masa kalian nggak bangga sih ada channel dakwah Islam, powernya juga bagus. Lah kalau kalian nontonnya di download, ya powernya cuma 100, 200. Padahal behind screen-nya, di balik itu video ini banyak ditonton orang. Cuma nontonnya nggak mau ke link internetnya. Jadi, tapi ya sudahlah, nggak ngerti aku. Kalian lah yang paling bisa menentukan sikap kalian ya. Tapi kan aku berkata begini, masa sih kalian nggak senang? Sebagai orang Islam, oh ada channel dakwah, ini powernya bagus gitu ya. Cuman sebetulnya sih kita gak cari bagus-bagusan. Kita itu ngaji bareng supaya otaknya gak goblok gitu. Cuman kan hal-hal seperti subscribe, power itu hal-hal yang menjadi parameter dari sebuah channel gitu. Ya, oke. Itu yang bisa aku sampaikan, dan mohon maaf kalau juga belum, karena memang ribet. Judulnya apa gitu? Kalau ngelulu gak ngerti hari-hari gue. Ngelulu. Oke, gitu aja lah ya. Nggak tahu, tak pilihkan dulu judulnya apa, tajuknya entah apa. Ya, aku ingatkan sekali lagi, hari Jumat yang pakai celana panjang berangkat ke masjid, yang pakai rok silahkan di rumah. Jadi kalau lu merasa lu sehari-harinya pakai celana panjang, lu malu dong. Ganti rok lu kalau lu tidak mau berangkat Jumatan ke masjid. Oke. Aku ingatkan ya, untuk semuanya jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam dalam bingkai imanmu. Tetapi harus memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain, karena beliau juga adalah saudara-saudara kita. Ya, oke. Sampai di sini dulu. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu nanti di tajuk utama ya, di petang nanti, senja nanti, insya Allah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim.